Bistik daging sapi sudah siap untuk dihidangkan. Ini rasanya sangat enak ya teman semuanya. Membuatnya pun cukup mudah. Dan dagingnya ini sangat empuk. Ini sangat cocok dimakan bersama dengan keluarga. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan saya di Dapur Cantik Channel. Pada sehat-sehat semua ya. Hari ini Dapur Cantik akan menampilkan satu resep olahan daging yang sangat enak, yaitu bistik daging sapi. Kebayang ya bagaimana lezatnya masakan ini. Segera saja kita mulai memasaknya ya. Tapi jangan lupa semua teman-teman untuk subscribe dulu ya. Tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi ketika Dapur Cantik mengupload video-video terbaru. Ayo mulai saja memasaknya. Simak terus ya teman-teman hingga selesainya nanti. Untuk membuat bistik daging sapi ini, saya sudah sediakan daging sapi 700 gram bagian top side atau gandek, yaitu bagian paha belakang yang terluar. Kalau teman semua ingin menggunakan bagian yang lain, itu boleh-boleh saja ya, tidak ada masalah. Untuk pelengkapnya, di sini saya sudah sediakan kentang, buncis, wortel yang sudah saya potong-potong seperti ini ya teman semuanya. Untuk resep selengkapnya, teman semua bisa melihat di kolom deskripsi ya. Pertama, saya potong dulu daging sapinya ini ya. Saya potongnya seperti ini ya teman semua. Nah, bentuknya seperti ini, agak tebal tapi agak tipis ya, menipis ya. Kalau teman semua mau potong dengan model yang lain, bentuk yang lain, itu juga boleh saja, tidak ada masalah ya. Selanjutnya saya akan marinasi daging sapinya ya. Bahan marinasinya cukup banyak. Ada telur, garam, merica, pala bubuk, kemudian ketumbar bubuk dan kaldu jamur. Juga ada nanas yang sudah saya parut. Kemudian juga ada asam jawa dan mentega. Saya tidak semuakan tentunya, cukup 1 sendok saja. Sekarang saya akan mulai mengaduk-aduk sambil diremas-remas sampai merata ya. Ini asam jawanya. Ya, semua diratakan sampai potong-potongan daging sapinya semua terbaluri dengan bumbu marinasinya ya teman semua. Tujuan marinasi ini adalah supaya dagingnya lebih berbumbu dan supaya bisa lebih cepat empuknya. Jadi memasaknya tidak memerlukan waktu yang lama ya, jadi lebih singkat juga lebih praktis ya. Ini tadi ada yang terlewatkan waktu marinasi ya untuk kecap manisnya. Jadi saya tambahkan kecap manisnya. Ini kecap manisnya sesuai selera saja ya. Kalau suka manis bisa ditambahkan lebih banyak begitu ya. Ini saya aduk-aduk lagi, saya ratakan sampai merata juga ya kecap manisnya ini. Ini sudah merata. Saya diamkan kurang lebih 45 menit ya. Sambil menunggu dagingnya dimarinasi, saya akan haluskan bahan bumbu untuk bistik daging sapinya ya. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, dan kemiri yang sudah disangrai. Namun sebelum itu lebih baik untuk semua bahan ini dipotong-potong kecil dulu ya, untuk meringankan beban blendernya. Bumbunya sudah halus, saya pindahkan tempat dulu ya. Bawang merah dan bawang putihnya tidak semua dihaluskan ya. Sebagian saya rajang tipis seperti ini, karena nanti akan ditumis sebelum bumbu halusnya dimasukkan. Supaya rasanya juga lebih sedap ya kalau ditambah dengan bawang merah maupun bawang putih ditumis terlebih dahulu. Sekarang saya akan mulai memasak bistik daging sapinya. Minyaknya sudah panas, saya tambahkan sedikit mentega supaya masakannya lebih gurih ya. Ini menteganya sudah meleleh dan mencair. Saya masukkan bawang putih yang sudah dirajang tipis tadi. Apinya sedang saja ya. Ditumis sampai harum, dan ini harum ya baunya. Jangan sampai kecoklatan banget, nanti gosong. Masuk bawang merah yang sudah dirajang tipis. Nah, ini untuk melindungi bawangnya supaya tidak gosong, karena bawang merah ini banyak mengandung air.
Saya tambahkan bumbu halusnya juga lengkuas yang sudah saya geprek ya. Untuk lengkuas ini kalau teman-teman tidak suka bisa di skip saja. Namun lengkuas ini juga menambah sedap ya masakan ini. Ditumis-tumis, diratakan sampai harum ya. Saya masukkan untuk bawang bombaynya yang sudah saya racang juga. Nah, ditumis lagi sampai merata dan sampai juga layu ya untuk bawang bombaynya ini. Bawang bombaynya sudah layu dan semua bumbunya sudah wangi banget ya. Saya akan masukkan daging yang sudah dimarinasi tadi. Dan ini tidak perlu dicuci lagi ya setelah dimarinasi. Langsung saja dimasak. Ditumis-tumis, diaduk sampai merata ya. Sampai semua dagingnya ini terbaluri dengan bumbu yang ditumis ini. Ya, ini diaduk-aduk sampai merata dan sampai dagingnya ini berubah warna ya. Ini sudah berubah warna ya dagingnya. Dan teman-teman bisa ngelihat ya teksturnya ya. Sebenarnya dagingnya ini sudah empuk ya. Karena tadi dimarinasi menggunakan nanas, juga telur ya. Semua bumbu marinasi itu juga membuat cepat empuknya, jadi tidak perlu lama-lama lagi dalam proses memasaknya. Sekarang saya akan tambahkan air. Ini ditunggu sampai mendidih ya, baru bisa masuk bahan-bahan yang lainnya. Ini kuahnya ini sudah mendidih ya teman semua. Saya akan masukkan bahan-bahan yang belum masuk tadi. Ada ketumbar yang sudah disangrai, pala bubuk. Ini membuat sedap banget ya untuk ada pala ini. Garam, merica bubuk, dan kaldu jamurnya. Juga gula merahnya ya saya masukkan. Ini juga menambah sedap ya, untuk seimbang rasanya ditambahkan dengan gula merah. Juga tomatnya saya masukkan sekalian. Ini sampai tomatnya nanti hancur ya, tidak kelihatan. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan saus tomat yang botolan itu juga boleh. Mau menggunakan tomat segar juga boleh ya. Ini ditunggu sampai kuahnya ini susut. Sehingga juga bumbunya ini akan lebih meresap ke dalam dagingnya. Dan secara otomatis dia akan tambah lebih empuk ya untuk dagingnya ini. Ini kuahnya sudah setengah susut. Saya akan tambahkan kecap manis karena kurang manis ya. Namun ini juga sesuai selera teman-teman semua ya. Kalau memang suka manis bisa ditambahkan kecap manisnya. Disesuaikan selera saja. Terakhir saya masukkan cabai rawitnya ya yang saya biarkan utuh. Diaduk-aduk lagi sebentar. Teman semua jangan lupa cicip rasa ya. Manis, asinnya itu disesuaikan selera semua teman-teman saja. Susutnya sudah pas. Dan saya juga sudah cicip rasa, sudah enak, sudah gurih, sudah lezat banget. Kalau teman-teman mau lebih susut lagi atau lebih banyak lagi kuahnya itu sesuai selera saja ya. Saya sudah cukup seperti ini dan sudah sangat enak. Terima kasih untuk teman semua yang sudah setia mendukung Dapur Cantik Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like maupun komen-komennya pasti saya tunggu. Sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya dalam Dapur Cantik Channel. Dadah!